aman nggak reksadana? Berarti Dan sangat aman ya. karena banyak diawasi ya, Mas, ya, Banyak nggak cuma pengawasan, ini bukan iya iya, investasi ecek-ecek, iya. bukan investasi bodong ya teman-teman. Hai Sobat Ipot, kembali lagi bareng gue Lucia Dewanti dari tim Ipot Fun yang akan nemenin Sobat Ipot semua nih di video kali ini. Sama kayak Fun Talk sebelumnya kita udah bahas tentang investasi dan perencanaan keuangan, kita di video kali ini juga masih bahas tentang investasi, terutama reksadana. Nah hari ini gue nggak sendiri karena gue akan ditemenin sama salah satu narasumber kece kita di hari ini, mungkin buat Sobat Ipot yang sering ngikutin webinar Indo Premier nih atau mungkin sering ngepoin Journey di aplikasi Ipot pasti familiar banget nih sama orang ini. Langsung aja kali ya kita kenalan sama Mas Imam. Halo Lucy, Halo, apa kabar nih Mas Imam? baik-baik. Lucy gimana kabarnya? Baik juga Mas, thank you. Nah Mas Alhamdulillah. Imam, mungkin Sobat Ipot banyak nih yang belum tahu juga walaupun udah sering warawiri lah ya mukanya di mana-mana nih. Boleh dong masih diperkenalkan diri dulu juga ke Sobat Ipot semua. Oke, halo sobat Iwas semuanya, kenalin gue Imam Gunadi, saat ini di Indo Premier Sekuritas sebagai investment spesialis ya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman sering ikut webinar dari Indo Premier, pastinya mungkin udah bosen ya. Terus Enggak mungkin lah, udah bosen ya, jangan bosen ya sobat Ipot ya, hari ini nggak boleh bosan karena hari nggak ini boleh videonya bosen. spesial nih ya Mas Benar Imam ya. banget. Oke Mas Imam, mungkin langsung aja kali ya kita masuk ke topik di hari ini. Gak jauh-jauh, tadi udah aku sebutin gak jauh-jauh dari Mhm, reksadana nih. oke. Kalau kita cari nih Mhm, keyword reksadana di Google gitu. mhm. Mungkin kalau sebelumnya kita nemuin related Question. keywordnya Mhm. atau related questionsnya itu reksadana tuh aman atau enggak sih? Nah, Tapi itu sering banget ya, betul. Lucia, Nah, dicari tuh, mm-mm. khususnya buat orang-orang yang belum Baru, tahu, iya belum pernah benar-benar. reksadana, belum pernah investasi di reksadana, Mhm. biasa nyari-nyari di googling, ya di Ya, Google nih, tanya reksadana sama Google. adalah Ini reksadana ini aman gak sih? Reksadana adalah, yes, reksadana yes. aman atau enggak? Nah, Ya. biasanya dicari tuh. Nah, tapi sekarang related keyword-nya itu Mhm. agak bergeser sedikit lebih ke reksadana yang aman tuh seperti apa sih? Walaupun mereka baru mulai untuk investasi reksadana dan cari tahu tentang reksadana, tapi ternyata pertanyaannya udah mulai deep into nih, Mas. Nah, mungkin Oke. boleh dijelasin juga di video kali ini, Mas. Reksadana yang aman itu seperti apa sih yang mungkin bisa jadi bekal nih buat sobat ipot semua yang mau mulai investasi? Oke, mungkin kalau misalkan kita ngomongin aman atau enggak, ini sebenarnya relatif umum ya, Lus Oke. ya. Kita bisa lihat deep into instrumennya secara Mhm. langsung, atau mungkin kita bisa lihat juga dari sisi legalitasnya. Oke. Nah, mungkin kalau lihat dari instrumennya secara langsung, mungkin akan dibahas di video-video sebelumnya ya, Lus ya. Ya. Jadi di video kali ini kita mungkin akan ngobrol seputar bagaimana dari sisi pengelolaan atau dari sisi pengawasan dalam hal ini adalah dari sisi legalitas. Oke. Nah, secara substansial memang kalau kita ngomongin reksadana ini kan sebenarnya kita nitipin uang ya Lus ya Yap. ke manajer investasi untuk mereka kelola. Nah, karena kita nitipin uang ya, kalau misalkan lembaga ini tidak diawasi, bahaya banget dong. Bisa Pastinya. jadi uangnya dibawa kabur, Banyak tuh bisa kasus kayak jadi gitu, Mas, ya ya? kan, banyak banget yang Mhm. kayak gitu. Apalagi kalau misalkan mereka tidak punya struktur yang, rapih, tidak punya struktur yang diawasi juga gitu ya, tidak ada peraturannya, ini tentu akan bahaya banget. Ya. Nah maka dari itu, di dalam instrumen reksadana ini tuh udah diawasi dengan lembaga atau institusi yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi Mmm. Otoritas Jasa Keuangan ini adalah sebuah institusi atau lembaga yang memang diberikan kepercayaan oleh Oke. pemerintah kita untuk menjadi pengawas di industri keuangan ya, seperti banking, seperti insurance, seperti pegadaian, termasuk juga di dalamnya ada pasar modal, di mana di dalam pasar modal ini ada reksadana juga, Oke. termasuk juga manajer investasi yang mengelola reksadana itu. Oke. Seperti itu, Oke, Lus. bentar berarti aku summary up sedikit ya, Mas, ya, aku singkat sedikit nih. Oke. Berarti ada beberapa, lembaga ya, yang berperan untuk mengawasi dan juga melakukan transaksi reksadana, betul nggak, Mas? Betul betul. Jadi Oke.
kalau tadi tuh sebenarnya mungkin aku baru mention ya, Mhm terkait dengan, pengawasan yang lebih mhm tingginya ya dari otoritas jasa keuangan. mhm Namun secara lebih, apa ya, secara lebih spesifik atau lebih sempit, mhm. sebenarnya reksadana ini tidak hanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan juga. Namun di dalam, instrumen reksadana ini ada peran-peran dari yang namanya ada bank kustodian. Ya, Oke ada juga yang namanya KSEI, oke. ya Lus ya. Nah itu mungkin teman-teman, belum pernah dengar tuh ya, bank Masih kurang familiar kustodian itu kayaknya. apa Iya iya gitu, iya iya iya. atau mungkin KSEI itu apa, Iya. mungkin teman-teman di sini lebih dengar ya bank-bank kayak biasa aja gitu Mhm ya, kayak mhm. mungkin Buat bank-bank nabung gitu bank ya? umum buat Iya iya iya. nabung atau investasi deposito ya, atau mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, payroll dan sebagainya Iya. gitu ya. Nah, bank kustodian ini sebenarnya adalah pihak ya teman-teman ya, yang tugasnya itu adalah untuk pertama ya, jadi ada beberapa tugas sebenarnya. Mhm. Yang pertama adalah untuk mengadministrasikan reksadana Oh, ya. oke. Jadi yang namanya harga reksadana itu kan setiap, apa namanya, Setiap setiap akhir hari, hari, iya. akhir hari itu kan, naik turun ya Lus Iya, ya. betul. Ya atau mungkin ada yang stabil naik Iya. terus ya, atau mungkin ada yang turun Mhm. juga gitu ya. Nah, harga reksadana itu setiap harinya berubah, yang ngitung siapa sih sebenarnya? Nah, Mmm. yang ngitung ini adalah bank kustodian, Oh, bukan manajer ya. investasinya? Bukan ya, jadi Oke. tugas dari manajer investasi itu hanyalah mengelola dan membuat keputusan kira-kira mana sih saham yang harus dibeli, mana sih obligasi yang Mmm. harus dibeli, mana sih deposito yang harus dibeli. Nah, itu adalah tugas dari manajer investasi. Nah, itu baru satu ya Lus ya tadi Yap. ya, tugas dari bank kustodian yaitu mengadministrasikan reksadana. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi dari bank kustodian ini adalah sebagai tempat penyimpanan reksadana. Ya, jadi kalau Mmm. misalkan teman-teman itu beli reksadana, reksadananya tuh disimpan di mana sih? Nah, reksadananya itu ternyata bukan disimpan di manajer investasinya. Oke. Ya, tapi, apa namanya, reksadananya ini itu disimpan di dalam yang namanya bank kustodian. Jadi Mmm. kalau misalkan nanti amit-amit kenapa-napa nih Mhm. manajer investasi yang mengelola reksadana kita aman ada di bank kustodian, Oke. seperti itu. Itu yang kedua, Kedua, ya. oke. Panjang nih ya. Terus Iya, Mas? ada yang ketiga nih Iya. Lus, ini yang ketiga bukan nama-nama ikan ya, Oke. bukan ya. Yang ketiga adalah fungsi bank kustodian ini sebenarnya adalah dia juga punya fungsi pengawasan Lus. Oh, Jadi oke. sebenarnya ketika, manajer investasi mengelola reksadana, ini kan sebenarnya ada kebijakan-kebijakan investasinya ya, Lus, ya. Iya. Kayak misalkan kita ngomongin reksadana pendapatan tetap itu kan minimal harus dalam bentuk obligasi ya, Mhm. atau mungkin kalau kita ngomongin reksadana saham minimal 80% harus dalam bentuk ekuitas atau saham. Kemudian kalau reksadana campuran maksimal 79% Mmm, ya kan iya. di obligasi, deposito ataupun saham. Nah, tugas si bank kustodian ini memberikan pengawasan terhadap, kebijakan-kebijakan investasi ini Mhm. ya, apakah masih sesuai atau belum. Oke. Ya, jadi kalau misalkan anggaplah gitu ya, ada ini contoh aja ya teman-teman ya, misalkan nih ada manajer investasi yang dia itu punya, dana kelolaan 100 juta misalkan, ini contoh aja ya teman-teman ya, 100 juta. Nah, 100 juta ini anggaplah manajer investasi ini, mengelola dalam instrumen reksadana saham. Nah, kita kan tahu ya teman-teman ya bahwasanya kalau kita ngomongin reksadana saham, minimal 80% dari dana kelolaan itu harus ditempatkan dalam ekuitas ataupun saham. Iya. Nah, kalau misalkan nanti manajer investasi dia ngelola uang 100 juta, ternyata dia nempatin uangnya itu, tidak sampai 80% atau dalam hal ini adalah 80 juta misalkan. Enggak nyampe 80 juta, anggaplah, apa namanya, 79 juta atau 75 juta atau intinya kurang dari delapan puluh Iya. persen. Nah, di sini muncul
peran dari apa namanya, Bank Kustodi? bank Iya. kustodian untuk mengingatkan si manajer investasinya, "Bro, ini lo kelebihan lo," ya kalau misalkan kelebihan gitu ya, Mhm. atau, "Bro, ini lo masih kurang lo belum nyampe 80% lo," gitu Mmm, ya. Nanti diingatin sama si bank Bank Kustodi. kustodianya ini. Oh, I see. Sorry, kalau misalkan ternyata, apa namanya, MI-nya ini nggak nurut, Mhm. MI-nya bandel misalnya seperti itu. Nah, bank kustodian akan membantu kita untuk melaporkan ke otoritas jasa keuangan, Oke. ya. Bapaknya si, bank kustodian nih, Mhm seperti mhm. itu. Oke Kurang lebih oke. seperti itu ya fungsi-fungsi dari bank kustodian. Nah, ini mungkin nanti, Mhm bank kustodian itu banknya apa sih? Apakah namanya memang bank kustodi atau seperti apa? mhm. Nah, ketika teman-teman melakukan pembelian reksadana, biasanya kan memang kita perlu untuk melihat yang namanya fund fact sheet ya, Lus, ya. Betul. Karena ini, kita sebagai investor reksadana itu wajib banget untuk ngelihat, fund fact sheet karena itu mencerminkan bagaimana kinerja dari manajer investasi khususnya juga dari Iya. reksadananya. Ibaratkan gini, kalau misalkan kita jangan ngomongin reksadana dulu deh, misalkan mungkin di sini teman-teman lebih banyak yang invest ke saham Mhm. misalkan. Nah, kalau misalkan kita itu, invest ke saham, kan kita kan jadi pemilik perusahaan sebenarnya, Iya. ya kan. Kita membeli saham, kita jadi pemilik, perusahaan. Nah, karena kita pemilik perusahaan, maka kita, wajib untuk mengetahui gitu ya, kira-kira kinerja operasional si perusahaan ini benar atau enggak sih? Nah, pertanyaannya gimana cara kita ngelihat benar atau enggaknya? Nggak mungkin kita yang mungkin, investor retail gitu ya, atau mungkin saya cuman punya satu lot, 2 lot gitu ya, mau datang ke perusahaan, wah saya awasi nih. Misalkan saya punya saham bank, misalkan saya datang kan ke bank, saya ngelihat CS, ngelihat teller misalkan gitu ya, yang front office, ngelihat satpamnya, "Yang bener dong kerjanya." Ya nggak mungkin Saya ya yang kan? punya nih. Iya, nggak mungkin kan kayak gitu Iya iya kan. iya iya. Jangan ya teman-teman ya, jangan seperti itu. Nah, jadi cara kita ngelihat bagus atau enggak kinerja perusahaan atau sahamnya, kita lihat dari laporan keuangan, Iya. atau dari laporan tahunan, atau dari public expose-nya. Nah, itu kalau misalkan saham Saham. untuk ngelihat kinerjanya bagus atau tidak. Nah, kalau misalkan dalam konteksnya reksadana, untuk ngelihat, kinerjanya bagus atau tidak, ya kita lihat dari fund fact sheet-nya. Mmm, Ya, seperti itu ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu fun fact sheet itu apa. ya. Nah, fun fact sheet itu juga teman-teman bisa download ya di aplikasi Pod bagian summary. Nah, balik lagi ke tadi bank Yap, kustodian, Bang Kustodian. teman-teman bisa ngelihat bank kustodian dari manajer investasinya ya atau yang bekerja sama dengan manajer investasinya itu bank apa, kelihatan ya nanti ya, apakah dia itu Citibank, apakah dia itu Bank Mandiri, apakah itu dia Bank BCA atau apa itu ya. Intinya adalah bank-bank yang memang sudah diberikan izin atau wewenang ya oleh otoritas jasa keuangan sebagai, lembaga, kustodian seperti itu. Karena tidak semua bank yang ada di Indonesia ini, diizinkan ya atau punya fungsi sebagai, kustodian bank seperti itu. Oke, jadi ini berbeda ya, karena balik lagi tadi mungkin orang lebih tahu, bank untuk payroll atau mungkin untuk kebutuhan sehari-hari atau mungkin untuk Betul, tabungan. Nah, ini beda betul. antara bank umum dan juga bank kustodi karena ternyata bank kustodi punya izinnya sendiri dari OJK gitu ya, Mas, ya? Betul betul Oke betul. oke. Betul seperti itu, Los. Oke, tadi kita udah bahas tentang bank kustodi. Kalau gitu tadi, Mas Imam juga udah mention sedikit tentang, KSEI. Kesei KSEI, ya, apa nih KSEI, oke. Mas? Mungkin boleh dijelasin, KSEI ini apa sih?